Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, thank you. Terima kasih yang sudah mau menjawab salam dengan lengkap dengan santai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, before I start, I want to say something. Nanti ketika kita akan menjelaskan dan kalian sudah mulai tidak terkontrol, maka kami tidak akan mengingatkan, ayo mas diam, dengarkan. No, kami akan menuntut kedewasaan kalian yang sudah jadi anak SMP sekarang. Paham? Ya, silakan dikontrol. Kalau mulai ada yang ngomong, ada temennya yang ngomong, boleh disenggol sedikit. Paham? Oke, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali, boleh. Tapi nanti ada waktunya. Paham ya? Oke, nice. Teman-teman, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Boleh. Sekarang biar kita agak cair dulu, kita kasih es briefing dulu. Kita sampai asar. Oke, yuk teman-teman. Tadi pagi sudah Al-Kahfi. Sebelum itu kita mau es briefing dulu. Yang mudah aja, dengarkan perintahnya dulu, baru lakukan. Oke? Teman-teman begini, it's so simple. Nanti mungkin akan saya pakai di kelas ya. FYI, I'm gonna teach you English nanti kelas 7, gitu ya. Pertama adalah nanti I will ask you to stand up, nanti kalian berdiri, kemudian angkat tangan kanan, berhitung dari 5 sampai 1. Yang itu ya. 5 sampai 1 tapi kebalikan. Gimana Mas? Coba 5 gimana? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian stomp your feet. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Satu round. Tapi next roundnya setelah 5, 4, 3, 2, 1 jadi 4, 3, 2, 1. Bisa? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Sampai 0 nanti. Iya, ngerti ya. Nanti semakin kecil angkanya maka akan semakin cepat. Paham? Oke, kita tes. Ini sekalian placement test bahasa Inggris kalian kayak mana? Oke ya. Yo, please stand up. 1, 2, 3. Mulai dari tangan kanan ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Oke? 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Oke. Let's start. 3, 2, 1. 5, 4. Lebih keras. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang teman-teman please sit down. 1, 2. Thank you. Sudah lumayan oke. Spoiler teman-teman, nanti ketika kita menjelaskan, kemudian at the end, kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti teman-teman kalau mau bertanya boleh. Dan kalau bisa dicatat informasinya, oke ya? Ada yang nyatetnya? Gak usah. Ya, sudah kasih spoiler, dicatat informasi. Oke, so teman-teman, pertama mungkin ada yang belum paham, perkenalkan saya adalah Miss Erna.
Kemudian, perkenalkan saya mungkin Ustaznya udah masuk beberapa kelas ya, termasuk 7A, kan? Nah, tapi untuk kelas-kelas lain mungkin Ustaznya belum perkenalan gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Nadia Zulfaminda. Ustazah sebagai guru BK di sini dan Ustazah mengaku kader aktiviata yang putri. betul. Beri tepuk tangan untuk Ustazah Nadia. Boleh, ya. Kalau saya Miss Erna, guru bahasa, bukan English. Guru apa? Gitu. Guru bahasa Arab, bukan. Beda server. Saya bisanya ahlan wa sahlan gitu. Ya, dan nanti kita akan ketemu di kelas. But for now, kita di sini hadir sebagai pembina Adiwiyata. Dari kemarin sudah di sounding teman-teman. Kemarin ada dari organisasi Adiwiyata. Angkat tangan siapa yang masih ingat kemarin yang disampaikan. Kemarin ada kader putri Mbak Paras, Mbak Akila, dan Mbak Winza. Ada betul ya? Yang putra kemarin kadernya siapa? Mas Aryo. Terus apa lagi? Mas Iza, betul. Satu lagi. Iza udah. Siapa lagi? Yang pakai kacamata? Mas Kakak. Bener ya? Ngerti nggak? Iya, betul. Jadi semua anak-anak itu, Mbak Akila, Mbak Farah, Mbak Winza, Mas Aryo, Mas Kakak, dan juga Mas Iza, itu adalah kader Adiwiyata. Kemarin sudah dijelaskan, tapi kali ini kami dari pembina Adiwiyata akan lebih fokus ke Adiwiyata sekolah itu tentang apa. Ya, aku suka reaksi kamu. Ya, gitu. Oke, teman-teman, sekarang next, I'm gonna show you this video. Salah. Udah jadi sampai. Oke, nice. Kalian suka nonton TikTok, tak kasih TikTok komennya ya. Sekarang angkat tangan. Apa yang kalian dapatkan di situ aja, nggak usah maju, nggak usah tepuk-tepuk gini. Oke? Nanti ya. Oke. Apa yang kalian dapatkan dari video itu? Masih mic nggak? Nggak usah lah. Ya, apa Mas? TPA. Apa itu TPA? Tempat penitipan anak, tempat pembuangan akhir. Bagus. Tepuk tangan untuk berdua Masnya. Bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pembuangan akhir katanya gitu. Kemudian ada lagi yang Putri. Tadi videonya tentang apa teman-teman? TPA betul. Lebih spesifik lagi, raise your hand. Tempat pembuangan sampah. Oke, betul. Apa yang fenomena yang terjadi? Tempatnya TPA, TPS, tapi fenomenanya apa? Sampah menggunung. Kalau gunung itu macam-macam gunung, ada apa? Gunung Lawu, Merbabu, Merapi, dan sebagainya. Tapi tidak. Ini gunungan sampah. Dan itu tidak di Jakarta. Kalau mungkin kalian familiar dengan tempat pembuangan sampah Jakarta yang terkenal apa Mas? Bantar Gebang. Ini tidak teman-teman. Ini ada di Solo. Namanya TPA. Namanya apa? TPA Solo yang tadi sudah ditampilkan apa? Ada yang tahu nggak? TPA-nya Solo ada namanya. Ada yang tahu? Apa? Tengku bukan apa? Ini. Oke. Alah. Oh ya, sebentar ya. Jadi TPA di Solo itu namanya
Bungong jempol. Putri jempol. Itu aku tahu ya. Jadi kalau di Jakarta namanya Bantar Gebang. Bantar Gebang, kalau di Solo namanya Putri jempol. Dan itu buat saya itu kaget loh. Ternyata di Solo tuh punya gunungan sampah yang seperti itu. Keren, oke. Ya. Jadi teman-teman, TPA Putri Jempol itu ada di daerah mana? Ada di daerah mana ya, Miss? Degrad. Bener kan? Iya. Nah, teman-teman, sekarang gini. Semuanya diam dulu, perhatikan bahwa TPA itu gunungan sampah. Itu ternyata tidak jauh dari kita. Dekat dengan kita. Di daerah Solo ternyata ada gunungan sampah seperti itu. Mungkin kita nggak bisa bayangin ya, karena kita sekarang ada di sini. Kita coba ada satu video lagi yang bisa melihat. Oh, lagu Neroto. Oke, yang dihafal lagunya ternyata. Teman-teman, bayangin tadi itu di situ ada orang berdiri. Kemudian yang di belakangnya itu adalah gunung, tapi bukan gunung tumbuhan, bukan gunungan pohon, tapi gunungan. Oke, itu ada di Solo. Tahu nggak teman-teman? Berita yang terbaru bahwa itu baru 2026 kemarin. Pemkot Solo itu baru menyatakan bahwa Solo darurat sampah. Apa teman-teman? Karena itu terlalu banyak yang terkumpul di TPA Putri Jempol. Bayangin kalau kita di sebelah kita ada gunungan sampah, apa yang terjadi? Bau, kotor, banyak penyakit, ada tikus, kecoa dan sebagainya ada kelabang, ulat dan sebagainya. Terus sekarang bayangin gunungan yang gede itu, sampahnya macam-macam ya, dari sampah bersih, sampah kotor, sampah kotoran manusia, kotoran hewan, sisa makanan. Pernah lihat sisa makanan busuk? Itu terkumpul jadi satu, terus naik hujan, apa yang terjadi? Baunya ya Allah kayak apa? Ya toh? Terus misalnya belum kalau hujan, kalau angin itu bisa kayak badai sampah. Kebayang nggak? Oke, lanjut. Teman-teman lihat di sini. Coba ada yang bisa bantu baca? Mas yang depan sendiri, bantu berdiri, bantu judul berita itu dibaca. Kamu? Iya. Iya. Nggak usah salto berdiri. Nggak salah. Disuruh berdiri pasti salah. Ya. Dibaca judul beritanya. Allah sama. Bisa coba dibaca judulnya Mas Solo. Judul beritanya Mas? Betul, itu tanggalnya di situ Juli tanggal 16 2026. Sekarang sudah Juli toh. Berarti itu berita yang baru kan? Oke. Yang sebelah kiri Mas, Solo perketat. Tipiring itu bukan jenis piring, tapi singkatan akronim dari tindak pidana ringan. Jadi kalau ada sampah yang tidak dikelola dengan baik, maka bisa dikenakan sanksi tipiring. Apa itu? Tindak pidana ringan. Satu lagi Mas yang kanan. Oke, berarti apa yang Miss Erna sampaikan ini real atau nyata? Real atau nyata? Sama saja, benar toh? Itu baru terjadi. Untuk itu dari Solo itu ada gerakan yang namanya hanya sampah yang tidak bisa didaur ulang yang harus masuk ke TPA.
Gitu ya. Oke, sampai situ paham di sini? Oke, next. Gimana sih teman-teman? Yang kanan. Oke, teman-teman, kalau tadi yang sebelumnya jauh. Kalau tadi sudah diinformasikan bahwa sampah yang di Solo itu harus sampah yang tidak bisa diolah, maka kita di sini harus memulai aksi. Betul atau tidak? Betul. Yang ada di atas itu kita dulu deh. Yang ada gambar kok nggak kesimpan ya? Langsung tadi. Nggak apa-apa. Jangan ngisi dulu dong, yang itu tak cari. Ada harusnya tadi. Jangan ngisi dulu coba. Bahwa kita tuh ngisi sampah seperti itu, maka gitu. Mulai dari sekarang. Oh iya. Nah, itu udah ada. Ya, misalnya lanjut. Jadi di sekolah kita tuh ada namanya program Adi Wiyata. Ada yang tahu Adi Wiyata itu apa? Angkat tangan dulu. Yuk, belajar berani menyampaikan pendapat. Ada yang tahu Adi Wiyata itu apa? Coba angkat tangan dulu. Oke, good. Siapa ini ya? Mas Abdul. Oh, Azza. Apa namanya? Coba, Mas Azza. Ustazah pengen tahu pengetahuan Mas Azza bahwa Adiwiyata itu apa sih, pengertiannya apa gitu. Kok mungkin kalian dulu biasanya juga sering ya dibekali tentang Adiwiyata, benar nggak? Yang perempuan benar nggak? Benar. Nah, coba Mas Azza, mana ada Mas Azza? Adiwiyata adalah menanam tanaman. Adalah sama mengetahui program terus sama mengolah sampah. Tadi disampaikan Mas Azza bahwa Adiwiyata itu adalah menanam pohon, mengolah sampah dan lain sebagainya. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Yang perempuan, misalnya pengen dengar suara dari teman-teman perempuan nih. Ada yang mau menambahkan enggak? Adiwiyata itu apa sih sebenarnya gitu? Ada yang mau? Ada yang mau? Jangan kalah sama yang teman-teman cowok. Ada yang mau? Mbak Gadis mungkin? Adiwiyata itu apa? Coba. Oke, ada Mas Mbak Aziza, coba Mbak Aziza apa? Buat karya dan daur ulang atau tidak daur. Mendaur ulang sampah dari plastik yang tidak bisa didaur ulang. Oke, yang sudah kalian jelaskan tadi adalah contoh-contoh program Adiwiyata. Tapi saya menambahkan bahwa Adiwiyata adalah program perjanjiannya tadi apa? Ya, yang perempuan tidak ada yang nyender tembok, semuanya menghadap ke ustazah semuanya, termasuk yang laki-laki. Ya, belajar menghargai pembicara yang ngomong di depan. Oke. Jadi Adiwiyata itu adalah program yang bertujuan untuk yaitu tadi mengolah sampah, kemudian menanam pohon, kemudian untuk apa? Menambah oksigen yang ada di lingkungan kalian. Gitu ya. Itu. Terus ada yang tadi menyampaikan mengolah sampah yang berdosa
plastik yang dimana bisa diolah ke barang yang lebih bermanfaat, gitu ya. Silakan ditulis kalau ada informasi penting biodata itu apa, ya. Termasuk di sekolah kalian SMP ini ya sudah mengajak teman-teman untuk kalau bisa kalian harus membawa tumbler. Jadi sebisa mungkin kalau kalian beli makanan di kantin, kalau bisa itu pakai tempat makan kalian sendiri, betul ya. Mau jajan pentol, mau jajan gorengan atau apapun itu sebisa mungkin harus menghindari plastik. Itulah gunanya kenapa kok aku setiap hari disuruh bawa tumbler, disuruh membawa tempat makan sendiri. Itu apa tujuannya? Ya, tujuannya itu gunanya untuk menghindari plastik. Betul Ya. Nah, teman-teman, tadi sudah sedikit disampaikan tentang bahwa beberapa langkah kalau kita itu harus mulai aksinya, betul ya. Sekarang gini, di era kita mau coba membayangkan dulu teman-teman, sampah itu jenisnya apa saja, angkat tangan. Contoh sampah apa, Mas? Betul, organik dan organik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas. Arsen. Oke. Kemudian contoh sampah misalnya, Mas, contoh sampah apa? Botol plastik misalnya. Contoh lagi, Mbak, yang Putri kasih contoh. Apa, Kak? Botol kaca. Terus apa lagi? Styrofoam, kertas, kardus, kertas apa lagi? Karton, daun, betul, daun itu juga termasuk sampah. Sekarang semuanya lihat ke sana. Lihat ke layar, teman-teman. Ada sampah kertas. Oke, thank you. Sampah kertas itu dia akan terurai dalam 2 sampai 5 bulan. Oke ya. Bayangin hari ini kertas ada segini. Belum sampahnya itu pasti banyak sekali. Bukan banyak sekali tapi banyak sekali. Tapi apa? Pinter, bagus. Yang mau jawab tak doakan uang sakunya naik. Kemudian ada dus karton, itu terurai dalam 5 bulan. Terurai itu juga di dalam tanah, dia nggak ngapa-ngapain juga terurai enggak toh. Kemudian ada kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Kantong plastik itu nggak cuma kayak gitu, yang misalnya kalian jajan kantong plastik kecil-kecil itu juga termasuk plastik, betul ya? Oke, next. Kemudian botol plastik berapa, Mas? Bagus, berani menjawab. 50 sampai 80 tahun. Kemudian styrofoam. Styrofoam itu tidak terurai. Biasanya nek beli styrofoam itu apa? Bubur ayam, terus bisa gitu-gitu ya. Itu ternyata nggak bisa diuraikan, teman-teman. Selamanya akan ada di bumi kita. Paham? Paham? Oke, jadi nek tahu ada penjual, mungkin dia pakai styrofoam, sebisa mungkin yo. Nek ada penjual lain, beli di penjual yang lain. Atau langkah kita adalah membawa kotak makan Oke, next. Duduknya, thank you. Nah, teman-teman ini masih tentang tadi, gak ketok ya. Oke, langsung next aja lah. Mulai dari sekarang. Sekarang gini teman-teman. Itu udah nyala belum? Kameranya. Nyala. Tadi ada yang denger enggak? Apa ya? Ada yang denger enggak? Dalam 1 bulan, 1 hari, TPA Putri Sempo menerima berapa ton sampah? No? Bukan 100? Bukan 3.000 kebanyakan?
No? Ayo, belum ada yang bisa. Bukan. 700 enggak? Bukan. Bukan 30.000, ayo. Apa? Mas Azhar? Berapa? Enggak usah. Ayo. No. Berapa tadi teman-teman? Dalam satu hari, bayangkan dulu. Satu hari, TPA Putri Cempok itu bisa menerima sampah sebanyak 300 ton. 1 ton itu berapa kilo? 1000. Ya. Terus kalau ada 300 ton berarti ada berapa, Mas? Lepas enggak kalau Pak Tuang? Pak Tuang lepas enggak? Teman-teman, kalau satu hari, bayangin ya, ada 300 kilo masuk TPA. 300.000 kilo. Mungkin kita susah bayangin ya. Terus Ari bisa tolong bantu di record nggak? Khusus ini aja. Teman-teman, ini tadi kita berdua pagi. Portret aja. Ya. Ini tadi kita berdua ngumpulin sampah botol. Cuma sampah botol aja yang terkumpul di kalian. Sampah botol. Tebak ini beratnya berapa? Nih. Sekian teman-teman. Beratnya berapa? Ini adalah cuma 1 kilo botol plastik. Bayangin. Segini itu cuma 1 kilo. Dan itu kita tadi ngambil tidak ada satu kotak ini. Iya. Full no. Setengahnya aja mungkin ya. Betul. Setengahnya aja. Setengah dari Mas, kotak sampah ini. Coba Miss Erna boleh dibantu angkat. Ayo. Angkat. Ya, sini. Terima kasih, Boy. Oke, lihat sampah ini. Ini segini. Cuma 1 kilo. Itu tadi tidak ada setengahnya segini, teman-teman. Bayangin, itu cuma dari 1 kotak sampah. Bagaimana dalam sehari kita menghasilkan berapa kilo sampah? Bayangin teman-teman. Bisa dibayangkan? Nggak bawa tumbler. Boy. Nggak bawa tumbler tak beli aja 1 botol gini. 1. Itu 1 Nah, coba kalau 1 deret ini 10 anak beli kayak gini berarti sehari 10 botol. Coba 1 level. Berapa botol yang terkumpul dalam sehari, teman-teman? 100 toh. Berapa 1 level? 90 anak sehari dalam 1 waktu. Mungkin kalian sehari butuh ini 1, butuh 2. Ngerti? Paham sekarang urgensinya? Bisa dibayangkan? Terima kasih sekali. Iya, cuma 1 ini. Kenapa kita tuh kok gencar banget bawa botol tumbler, bawa tumbler sendiri, bawa kotak makan sendiri? Ini cuma dari 1 botol saja. Ya. 1 1 waktu. Makanya kenapa Insan Mulia itu sangat yang namanya mendukung kalian. Contohnya air galon itu diusahakan ada terus. Ya, biar kalian selain sehat, kalian juga mengurangi sampah plastik. Terus gimana kalau ada yang ngomong, lah itu saya melarisi UMKM? Tidak begitu caranya. Ketika kalian butuh, boleh nggak? Boleh. Tapi harus dikontrol. Paham sampai sini? Oke. Kemudian teman-teman, kalian sudah melihat di setiap lantai kita ada kotak sampah botol plastik seperti ini. Oke ya.
Yang harus dimasukkan di sini apa teman-teman? Botol plastik yang kering. Sekali lagi, apa? Botol pinter. Botol plastik yang kering. Ada yang buang ke sini itu adalah botolnya masih ada isi airnya. Coba lihat di sini teman-teman semuanya, sampahnya ada cup seperti ini. No, ini tidak boleh masuk ke sini. Ini khusus botol, paham? Cup tidak boleh. Apalagi seperti ini, sampah otombong kantong plastik tidak boleh masuk ke sini. Kemudian ada lagi, terutama ini namanya kebangetan. Bukan crunchy tapi kebangetan, karena ini adalah sampah kemasan, sampah snack, bukan tempatnya ditaruh di sini. Ngerti ya? Ini berarti contoh yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Nanti hari ini kita ada gerakan Jumat Bersih, ini akan kita bereskan. Paham? Sekarang gini teman-teman, ketika kalian memang harus beli botol plastik, yang dimasukkan di sini botol plastik yang tidak ada isinya. Kenapa kok seperti itu teman-teman? Karena kalau di sini masih bisa kita manfaatkan, ya. Itu satu, kalau sampah botol plastik. Tapi kalau sampah jajan seperti ini gimana teman-teman? Aduh. Nih. Sampah jajan seperti ini, gimana cara buangnya? Di tempat sampah yang organik atau non-organik? Non-organik, sudah paham toh? Organik itu yang bisa didaur ulang. Kalau non-organik tidak bisa didaur ulang. Paham? Tujuh paham? Oh bagus, kayak gitu ya. 7A paham? Belum semuanya. 7A paham? 7B paham? 7C paham? 7D paham? Terus ada pertanyaan Nadia. Nah itu tempat sampahnya udah kecampur-campur organik non-organik. Tapi gini, kalau ada kejadian seperti itu, lihat dirimu. Bagaimana kamu membuang sampah itu adalah cermin dirimu. Walaupun mungkin di dalamnya sudah terpisah, kecampur-campur. Tapi nek kalian anak yang punya ilmu, maka yaudah, dengan sadar akan aku pisahkan. Karena apa? Bukan jodohnya. Bukan. Kenapa harus dipisahkan? Karena bukan waktunya. Ini apa sih? Kok bahas itu? Enggak gitu. Paham ya? Tentang sampah. Jadi sampah organik dan non-organik harus dipisahkan. Paham semuanya teman-teman? Oke. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kenapa toh kok harus dipisah? Sekali lagi kita tekankan, karena ada beberapa sampah yang bisa kita manfaatkan, ya. Jadi buang nggak asal buang, ambil yang masih bisa bermanfaat. Yang sisi sebelah kanan teman-teman itu apa? Gantungan kunci. Gantungan kunci itu kemarin mungkin yang Putri sudah dapat ya. Sudah ada yang punya. Nih, gantungan kunci ini dari tutup botol plastik yang dari kayak gini. Jadi gantungan kunci yang imut lucu. Loh kok itu pakai sampah? Kalau Adriana packaging seperti ini masih boleh. Gitu ya. Ngerti? Ada yang tahu ini? Ada yang mau ganti lucu dari tutup botol? Ya nanti. Enggak. Nih ya, jadi ini dari tutup botol sampah. Nanti ditunggu videonya, sekarang belum sempat ngedit. Ini dari tutup botol ini teman-teman.
bisa terkumpul jadi ganti yang lucu, Kyopta, imut, kayak Aziza. Hai. Oke, jadi mudeng ya, kenapa harus dipilah? Karena bisa dimanfaat. Ulangi, karena bisa dimanfaat. Mantap. Ulangi sekarang videonya. Videonya ini coba dilihat dulu semuanya. Lagi video legendnya Mbak Atsila. Hari ini kita akan membuatin aromaterapi dari minyak selata kepala kambing. Yang pertama minyak selata disaring, kedua minyak selata setelah disaring, ketiga ada sayur untuk pewarna, yang keempat ada stearin, kelima ada gelas-gelas, yang keenam sumbu, ketiga glitter dan bintang untuk hiasan, dan yang ketujuh ada stearin, ada essence oil. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kader Adidiata. Jadi itu tadi teman-teman, kader Adidiata itu bukan tukang kebun, paham kakak? Kemarin ada bilang, apa sih kader Adidiata itu tukang kebun katanya? Oh my god. Jadi kita itu bukan tukang kebun ya teman-teman ya. Kita ada kegiatan-kegiatan langkah daur contohnya tadi membuat gantungan kunci, membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Minyak jelantahnya dari mana? Dari catering dari bawah. Catering itu nanti kita minta minyak jelantahnya dikasih dengan bukan apalagi tadi bahannya mas? Gelas, minyak yang sudah disaring, betul. Krayon bekas, terus betul pintar, essence oil, kemudian ada tadi stearin. Stearin itu bahan pengental, itu beli di toko kimia. Ada glitter buat hiasan-hiasannya, ada sumbu, itu dibuat jadi bisa bermanfaat. Selain itu kemarin ada satu lagi teman-teman, kalau yang sudah ditunjukkan sama kader Adiwiata Putri, kalian lihat pot biru polkadot itu adalah waktu itu ada kegiatan Jumat Hijau, Jumat Berseri, itu semuanya waktu itu membuat secara bersama-sama. Jadi reuse dari sampah galon bekas. Oke. Pegang boy, sampai aku boy. Kayaknya tadi itu kehapus loh. Aku tuh tadi pas mau nge-set ini kan megang kiri. Mungkin ke delete ini terus tung gitu kayaknya. Tak edit baru. Iya, aku mau nang di ada tapi di bawah enggak selak dirimu kayaknya udah anu banget aku ngomong.
Ya, ganti was ke susu mau malah hilang. Oh my god. Habis ini dijelasin itu aja yang tiga. Jadi kegiatan kader Adiwiyata itu apa sih? Kita ada di gelar karya, leadership camp, project. Jadi kebudayaan apa? Sikap Adiwiyata tuh ada gitu. Selalu bawa tumbler, selalu reuse, recycle, sosialisasi, dan nanti ada apa? Ke bank sampah. Makasih ditatain. Tepuk tangan dong untuk kader Adiwiyata. Nah, next kita akan menjelaskan bagaimana kader Adiwiyata itu. Jadi Usnadia itu membina kader Adiwiyata Putri. Apakah itu diseleksi? Apakah itu dipilih? Ya, mungkin ada yang tertarik dulu untuk gabung jadi kader Adiwiyata. Ada yang tertarik? Oke, Mas Hamzah, good. Ada lagi. Oke, yang pertama ada. Ada. Ada, ya. Mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Untuk kader Adiwiyata itu nanti kegiatannya apa saja, program-programnya apa saja gitu. Terus tujuannya apa? Kok ada kader Adiwiyata di SMPT Islam Mulia Surakarta? Ya, jadi kader Adiwiyata nanti itu programnya ada banyak sekali, termasuk pengolahan sampah. Kemudian tadi sudah ditampilkan ya, Adiwiyata itu bukan cuma tentang mengolah sampah saja. Kita juga harus menghemat listrik ya, Miss. Betul. Ya, jadi di SMP Islam Mulia itu ada aturan bahwa kita tuh boleh menyalakan AC maksimal berapa derajat? Pinter. 22 sampai 24. 22 sampai 24. Nah, kalau kalian di kelas AC-nya di bawah dari derajat itu ya berarti menyalahi aturan, tidak sesuai dengan Adiwiyata gitu ya. Terus tadi juga sudah ditampilkan kita juga harus menghemat air ya. Ketika kalian di toilet gitu misalnya habis cuci tangan dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin ya memanfaatkan air secukupnya saja. Jangan ketika wudhu ya misalnya ambil air wudhu ciprat-cipratan kalau suami, nah itu kan sama aja membuang air ya, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Nah, kader Adiwiyata nanti banyak sekali programnya. Terus nanti kita juga akan ada rekrutmen, ya, dipahami. Nanti kita akan ada rekrutmen kader Adiwiyata. Kader Adiwiyata Putri sendiri dan kader Adiwiyata Putra sendiri, ya. Betul ya. Dan teman-teman perlu dibedakan bahwa Adiwiyata itu bukan ekskul, jadi tidak ada pertemuan rutinnya. Kalau ekskul kan ada hari Kamis saja, begitu ya. Kader Adiwiyata itu nanti akan selalu kita berdayakan ketika ada program-program. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah. Nanti rencana siang nanti kita ada mau kirim sampah ini anorganik ke bank sampah. Kemudian ada program nanti revitalisasi air. Ada program juga yang tahun lalu berjalan itu inovasi, berbagai inovasi seperti tadi kitchen itu inovasi, lilin aromaterapi inovasi, kemudian ada pemanfaatan daun bekas. Nanti setiap program-program itu kita akan melibatkan kader Adiwiyata. Paham? Gitu ya. Jadi beda dengan organisasi. Kemudian nanti ketika ada kegiatan leadership camp, leadership project, kalian nanti nginep di Tawangmangu kalau kemarin. Iya. Ada leadership camp, leadership project, satu lagi apa sih? Leadership training, piknik itu nanti ada unsur-unsur Adiwiyata di situ. Paham?
Bahkan nanti ketika ada pembelajaran, semaksimal mungkin ustaz-ustazah akan menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali. Begitu ya teman-teman. Kayak ini, itu ketua adiliyata kita sebelumnya ada Mas Lukman yang tinggi besar itu. Kemudian oh ya, ada Mas Kakak, ini stand kita waktu di gelar karya siswa. Dan ada lagi teman-teman kreasi inovatif dari waktu itu Mas Iza, Mas Kakak dan Mas Anas. Kemarin dijelasin nggak sama Mas Iza bahwa tim Adiwiyata dan KIR itu berkolaborasi membuat auto trash. Jadi ketika kalian buang, nanti dia akan secara otomatis memilah apakah itu sampah organik atau anorganik. Jadi kegiatannya bukan kita yang bersih-bersih ya, tidak. Tapi kita yang menginisiasi dan memberi contoh. Paham ya? Ada yang kemarin tuh ngomong gini, Ustazah, alah ada dia tadi apa? Tukang sampah. Bukan, ya. Berarti siswa tersebut dia tidak paham, tidak cermat, tidak cerdas. Bagus. Gitu ya. Oke, sudah paham sekarang Adiwiyata itu apa? Oke, tugas kader Adiwiyata itu apa, sudah paham? Oke, next. Kita ada lagi ya? Nah ini teman-teman, jadi salah satu pemanfaatan dari sampah yang bisa didaur ulang itu contohnya ada waktu itu kok ada aku? Ada ini pelajaran apa itu SB ya, seni budaya dan kreativitas itu pakai seperti itu. Kemudian yaitu adalah next teman-teman ini. Semuanya boleh lihat ke layar. Ini adalah contoh yang bagus. Ada kakak kelas yang dia sampai sekarang ya, walaupun kadang kalau lihat itu mereka masih sering bawa cup ya. Karena kita kan berbeda tujuan. Kalau kantin punya tujuan masing-masing, kita punya tujuan ya teman-teman ya. Tapi dimaksimalkan. Kalau bisa kalian, misalnya ini Mbak Quinza, dia itu kalau mau beli es teh dia selalu punya tumbler sendiri. Ya, kemudian dia selalu bawa kotak makan. Itu misalnya kalau buat kalian makan MBG atau mau jajan, kalau kalian melihat sosok-sosok supranatural, melihat ada kakak kelas yang membawa tumbler, kemudian beli es teh, membawa kotak makan, dan dia beli pakai kotak makan itu, kalian salini, kalian kasih contoh, Kak, kamu keren. Ya, paham? Karena masih bisa istiqomah membawa tumbler dan kotak makan, gitu ya. Kita harapkan nanti teman-teman kelas 7 bisa mencontoh hal-hal yang baik terjadi. Siap? Siap? Oke. Udah kayak jam berapa sih ini? 8.44. Oke, itu teman-teman diharapkan dengan setelah ada sosialisasi Adiwiyata ini, teman-teman jadi lebih paham Adiwiyata, tahu bagaimana langkah-langkah kita. Oh ya, tadi sudah disampaikan belum ya? Kalau terbaik Surakarta belum? Oh ya, jadi berapa itu? 2024. Ya, jadi di tahun 2024, alhamdulillah SMPITN Satunya Surakarta itu meraih juara pertama tingkat kota Surakarta, yaitu sekolah nama Lingkungan dan sekolah Adiwiyata. Nah, ketika sudah ada prestasi-prestasi yang sudah kita raih di tahun-tahun sebelumnya, tugas kita semua adalah untuk menjaga gitu ya, menjaga lingkungan supaya tetap ada, supaya tetap prestasinya bertahan ya, atau lebih baik meningkat, gitu ya. Oke, jadi karena nanti kita akan maju langsung ke nasional, kami harapkan dari pembinaan Adiwiyata teman-teman ada kesadaran, walaupun nanti banyak sekali teman-teman yang mungkin
lebih banyak tidak berandiliana, ya. Coba aku mau coba hari ini bawa tumbler, hari ini bawa gelas plastik buat nanti beli es teh sendiri misalnya. Begitu ya teman-teman ya. Sama gini kebiasaan kalau kalian sudah selesai pelajaran, itu AC harap langsung dimatikan. Kalau di kamar mandi kalian lihat airnya masih nyala terus atau mungkin ada teman yang lupa matiin, tolong dimatikan. Gak akan rugi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagus banget kata-kata saya. Oke, paham teman-teman? Oke, sekarang siapa yang mau bertanya angkat tangan? Kita buka. Oke, Mbak Tufani. Satu lagi dong. Ya. Gigi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya, minyak jelantah yang belum disaring masih bisa dibuat gantungan kunci kah? Oh, minyak jelantah yang belum bisa disaring bisa jadi gantungan kunci kan? Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Mbak Risani. Ini kita dapat gantinya. Itu gambarnya Angry Birds. Dipakai ya? Dipakai biar culture. Iya. Jadi nanti kalau jalan cekrek. Oke, yuk teman-teman. Dari minyak jelantah itu yang belum disaring, itu saat ini kita masih bisa menggunakannya untuk diolah menjadi lilin aromaterapi, ya. Karena kalau dari konsentrat minyak jelantah menjadi sepadat ini, itu kayaknya butuh effort yang berlebih, ya. Jadi makanya kalau ini kita sekarang menggunakannya dengan tutup botol bekas begitu. Oke, any other question? Satu lagi. Yang laki-laki mungkin Itu satu siapa? Nanti ngereok dia kalau nggak di Aziza. Kalau misalnya kan katanya tadi saya Aziza Farida dari Tuesday. Ini saya kalau misalnya apa tuh sama itu mau dikirim kepada Ya, mikir coba. Ayo pikir. Ya. Itu kitanya tuh ikut mengunjungi atau gimana? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman. Dikasih ini. Aziza mau biru atau kuning? Biru. Kelinci apa telur? Bilang terima kasih dulu. Kyoto. Oke, jadi gini, kalau untuk saat ini kita masih belum ada. Thank you. Saat ini teman-teman kita masih belum ada kunjungan ke TPA Putri Cempo, ya. Kalau kunjungan itu biasanya kalau manusia, orang sebanyak ini tidak mungkin, makanya nanti biasanya hanya kader-kader yang terpilih kita minta untuk kunjungan ke mana itu? Gajah Putih namanya. Ada kita tempat daur ulang, tempat apa sih namanya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada tempat untuk penampungan sampah non organik yang akan diolah itu namanya di Gajah Putih. Begitu ya teman-teman ya, di dekat sini. Jadi kita akan kirim di sana termasuk mungkin nanti sampah organik, sisa-sisa makanan. Gitu. Oke, next teman-teman, kita ada 2 challenge. Ada lagi? Nggak ada. Siapa di sini yang berani battle menunjukkan yang dari tadi mencatat dan catatannya rapi, angkat tangan 2 anak tercepat. 1, 2. Oke, sudah 1 sama 2. Silakan dicek Gus Nadia. Kayak apa catatannya, bener enggak, rapi enggak? Syakila. Ya. 7D. Kita cek dulu. Apakah catatannya rapi tentang adiwiyata? Gus Faiza bisa tolong cekin yang di belakang itu? Rapi, bagus? Wah. Rapi dan bagus.
Ya pokoknya rapi lah. Oke, bisa Ustazia approve nggak? Approve. Tepuk tangan untuk dua teman kita. Endok dan Keisha kelas 7, Raisa kelas 7. Ini yang cowok. Ini mana anaknya? Oh iya. Satu lagi. Ada pertanyaan. Ini yang cowok nggak merasa tertantang gitu. Oh lainnya. Oke, tak kasih kesempatan buat cowok ya. Satu aja. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 bahan untuk membuat lilin aromaterapi. Cepetan dia, tapi 5 loh ya. Oke. Kalau memperhatikan bisa harusnya. Harus bener ya? Ya. Berdiri dulu, kasih ininya, signature kamu. Iya. Ya dijawab dulu. Perkenalan dulu ya. Gak usah. Salam. Salam. Saya Raja. Dari Oke. 5 bahan yang digunakan untuk membuat lilin aromaterapi. Ngarang. No. Nek nyelalek ora tak kena. Ayo. Minyak. Yes. Printer. Tutup botol. Apa ya? Gitar, apa lagi? Terus untuk Sumbu. Terus gelas plastik. Apalagi yang buat warnanya tadi apa? Krayon bekas. Tepuk tangan untuk Mas Azhar. Waalaikumsalam. Ini kok bintang? Yang ini wae. Oke, begitu ya teman-teman ya. Waktunya udah habis ya solusi ya. Wah, ini. Gitu teman-teman, sekarang kasih pertanyaan lagi. Kita masih punya ini. Terus Nadia ada pertanyaan kan? Oh iya teman-teman, aku tahu ya. Kadang kalau adu biasa, ya kadang kalau adu biasa, bukan. Tadi itu toh, pas Miss Era mau naik, dikejar-kejar sama mbak-mbak, kakak kelas maksudnya. Terus ngapain dong kejar-kejar gitu kan? Terus ternyata gini teman-teman, Miss, ayo toh, aku tuh dikasih tugas adiwiyata. Berarti tandanya apa teman-teman? Semangat kader-kader untuk berpartisipasi itu besar. Itu ya. Jadi kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan adiwiyata itu besar. Tahun lalu tak kandani, tak ceritani. Kita punya kader adiwiyata, ada yang bisa menebak berapa? 5, 10, 7, berapa? 8, 9, 6, 7, berapa? Ada yang bisa nebak enggak berapa kader adiwiyata? 2? No. Berapa? 4? 15? No? 17? No? 17 kalau nyanyi gimana? 17 aku selesai. Oke. Berapa? Jadi ini kalau salah biarin ya, pokoknya aku lupa. Kader putra putri pokoknya asal ya. 17 ke atas. Tak kasih permen nek bisa jawab. 23 bukan. 30 bukan. 25 bukan. 27 bukan. Apa enggak gitu? 40 aja. 60. 30 bukan. 27 bukan. 80 kurang tepat. Jadi 32. Berapa lagi yang sini belum nyobain? 8. Jumlah kader adiwiyata